Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, dan alhamdulillah nih hari ini bisa kita ketemu bersama walaupun barangkali antara sempat vakum kemarin karena virus pandemi kita bisa membatasi. Dalam dunia bisnis, digital marketing adalah hal yang paling wajib harus kita pelajari karena caranya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin orang belum begitu familiar. Kita saat ini barangkali dengan Facebook, WhatsApp segala macam, itu pun saat ini orang masih sebatas menggunakan hanya buat kepentingan cat-cat pribadi ataupun menyebar-nyebar informasi yang kurang manfaat. Dapat dari mana kan saya baca gitu. Karena kita sendiri di grup orang yang diajak ngomong kadang-kadang nggak baca juga. Makanya saya pribadi nomor pun saya pisahin yang bukanya sewaktu-waktu. Jadi tidak mengganggu aktivitas kita usaha. Di nomor pribadi kita nomor usaha khusus kita usaha, nomor grup ya khusus grup, jadi kita tidak banyak berganggu. Nah, kemudian dunia marketing digital sangat menarik, membuat saya melek ketika dulu sebelumnya saya ngajar di sebuah sekolah, ngajar IT. Nah, pas saya pernah ikut seminar bisnis dalam dunia itu yang membuat saya mulai, dimana ternyata orang-orang digital tanpa harus mereka kerja keluar rumah, pasti kalau memang web kita sesuai dengan apa yang dengan keyword yang sudah kita riset, pasti tampil. Ada di halaman pertama. Orang itu malas Pak kalau udah nyari di web itu 1-2 malas. Pasti yang dipilih 1 sampai 10. Halaman kedua tuh udah opsi terakhir. Ketiga ada paling terakhir jauh. Jarang nyari itu, wah nggak ada 1, 2 sampai 10 sampai 100 nggak ada. Kita habis waktu kita. Makanya diklik tenda Cilandak berkah yang nomor 1. Oh, udah pasti dihubungi. Nggak mau cari opsi lainnya. Tenda Cilandak murah, misalkan gitu. Tempat nomor 1. Kenapa? Harus di manage. Iya, di manage kontennya, di manage yang muncul tadi. Makanya dengan semua kenapa kok harus nomor 1 ya, agar ada transaksi. Nah, contoh tadi bicara Google Ads misalkan, ada iklan yang paling pertama, ada iklan nomor 2, ada yang iklan di samping itu dari Google kan. Karena nilainya beda. Jadi kalau kita nanti daftar iklan, yang nomor 1 nih ditawarkan oleh Google 10.000, yang 2 7.000, yang paling bawah 5.000, yang samping kiri 3.000. Kalau kita pengen menjatuhkan yang paling atas, paling mahal aja. Kalau tadi 10.000, kita budgetin 1 klik 15.000, pasti di atas aja. Gitu. Jadi strategi begitu. Makanya web atau Instagram, bagaimana tatkala kita ngetik tadi misalkan sewa tenda Cilandak akun abang ada di atas, sewa tenda Ciputat akun PRW ada di bawah. Terus sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi nanti ketika kita cari orang mau beli musik Pak, lihat aja telepon, cek ada barang tepat bener nggak, bicara bener udah transaksi. Itu biasanya kita harus ngecek lokasi bener nggak, kantornya di mana, gitu. Kalau bener jelas udah transaksi. Apalagi pelayanan kita yang pas respon, langsung cepat, kalau udah nggak kemana-mana udah percaya. Itu yang mesti dibangun di awal. Kalau udah di awal kita baik dengan konsumen, berikutnya kapan waktu dia pasti balik, walaupun nanti dia ke tenda yang mana, ke tenda orang, karena kita pengen bagus, cepatnya bisa. Kalau bahasa konsumen, Pak bisa nggak saya order sekarang, saya ambil sekarang yang segini, bisa. Kalau saya mau masuk dulu ke importir, bisa nggak? Kalau kata dia bisa, ya bisa. Kalau kata importir nggak bisa Pak ini, saya bilang nggak bisa. Kalau saya paksain bisa, orang kecewa. Saya urgent buat hari ini pakai, ternyata janjian meleset, habis 5 lagi Pak.
barang nyampe di kelas, Pak gimana nih, gimana sih, janji begini, gimana? Tambah kalau kitanya emosi nanti klop dah 11. Sabar aja udah, kita kasih yang penting jangannya kita respon, dia ngomel kita timpain aja dengan enak-enak. Akhirnya tetap mahal Pak konsumen mau kalau gimana juga. Kita nggak respon. Coba kalau kita bimbing kurang ajar nih, atau konsumennya terlalu bawel di ini aja kita diamin gitu. Ya ada maki. Yang namanya orang ngeluh Pak, timpain aja lah. Besok juga dibeli sama kita. Yang penting kita nggak sama orang. Itu. Kalau bicara barang nyampe kan ekspedisi, tugas kita ngirim barang kita kirim, buktinya Pak ini resinya Bu. Tugas saya hanya pada sini, kecuali nggak ada resinya, ini boleh komplain, lapor polisi silakan. Selain kita bisa buktikan dengan resi barang yang terkirim, masalah nyampe ekspedisi lain. Gitu. Kalau kita di jualan ya, kalau di Berkajaya tinggal calling doang, kawasan anak buahnya berangkat kapal yang nyampe. Itu syarat dari Bintang Jaya Berkajaya. Ya, ini optimasi jadi memanage akun kita agar tadi mudah dikenal, dicari orang sesuai dengan keyword yang kita orang cari yang kita butuhkan. Nah ini makanya SEO agar akun kita berada di urutan 1, 2, 3, 4 ya, atau di Instagram sama. Kita nyari apa sih Bang? Tadi misalkan alat dekor, ketik alat dekor. Nama kita ada, akun kita. Oh ternyata jual dekor murah, oh akunnya Abang ada. Akun besok lagi nyari akun apa jual sewa tenda murah meriah, akun semua itu di bawahnya. Jadi sesuai dengan apa yang orang ketik, akun kita ada di situ. Nah kalau namanya sembarangan, orang nyari sewa tenda Jelandak, nama kita nggak ada, berarti nggak tepat. Gitu. Jadi kalau orang bahasanya kalau orang kita nyari alamat rumah ada RT/RW-nya jelas kan. Jadi istilahnya di akun kita tuh kita petakan sesuai dengan apa yang orang butuhkan. Itu pun tadi dengan riset. Kalau di Instagram ada Instagram semua. Nah bisa kita coba ketik aja di search gitu kan. Kita mau nyari apa ada itu. Kita coba deh. Ya kan kalau kita mencari apa nih? Buat sewa tenda gitu kan? Sewa tenda punya siapa yang buat? Sewa tenda kalau di Jakarta, udah sana udah nomor 2 gitu. Sewa tenda Jakarta. Oh, saya urutan ketiga. 3. Sewa tenda Jawa Baru. Oh saya. Jakarta 72 tuh punya Bang aja ya. Bang ya. Iya. Tenda Jakarta kan? Sewa rumah Bekasi. Ya. Oh 72 nomor 4. Nah hal-hal begini kan kasarnya kenapa ada yang di atas dan di bawah? Karena mungkin yang di bawah dengan nama yang pas karena jarang update. Kalau mereka saya update di atas sudah. Iya. Otomatis. Jadi namanya udah benar, username-nya benar, tapi nggak pernah update. Ke bawah adanya. Kalah sama yang mirip-mirip namanya dia sering update. Selalu di atas. Dan kita pun ketika nyari ini kan nggak mungkin kita mau ke bawah terus gitu kan nggak mungkin. Paling lah 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nah mana yang gue pilih udah. Atau nanti ganti keyword. Keywordnya apa lagi nih? Jadi sewa tenda Jakarta, tambahin sewa tenda Jakarta, Ciputan misalkan begitu kan? Nah, itu mengarahkan seperti itu. Ya kita lanjut kemudian nggak banyak teknik SEO. Teknik SEO ya. Yang pertama username. Username. Coba deh buka akun kita masing-masing. Oke ya. Iya, buka aja ntar. Ini udah begini Star. Terus Klik aja ya ini. Nah, kan gitu. Udah kita. Oh, produk yang tenda ya? Iya. Oh iya. Yang pribadi ya, tenda lah, usaha ya. ya. Oke. Sekarang Instagram enak Pak, itu bisa 25 akun.
Masya Allah. Di sini kan? Iya. Kalau kita di sini nih, Tinggal nambah-nambah aja ya. ya di sini nih. Ini banyak ya? Itu 25 dulu Mas. Kalau nggak salah terakhir 3 apa 5 ya? Dulu. Tiga. Tiga. Nah, banyak 3 sampai nggak bisa harus pindah HP. Pindah HP benar double. Kalau sekarang bisa 25 Masya di satu akun. Tapi bisa kan kita ngelolanya? Iya. benar. 1 2 aja pusing-pusing. Pusing-pusing. Apalagi 25 dulu. Ya kembali berarti kalau pengen banyak ya harus cari orang, harus cari karyawan. Ya kita lanjut ya. Nah username itu yang paling atas ya di sini nih ya. Lalu ke atas. Oh namanya kita Ya, sama. akun ya, username. Nah ini harus kita tentukan sesuai dengan keywordnya. Jadi makanya sebelum bikin ini tadi kalau kita dioret-oret di search, ketik di search atau gini. Ada namanya buat nyari Google apa kok? Google keyword atau Google apa ya? atau Google Trend lah sebenarnya. Ada Google Trend. Google Trends. Iya, Google Trend sederhananya. Jadi banyak sih aplikasi web yang buat mencari apa namanya keyword ya. Nah nanti di situ kita ketik tuh orang nyari tentang produk kita apa sih? Tenda Jakarta, ketik. Yang keluar berapa? Kan banyak tuh banyak harta. Kita ambil, kumpulin tuh yang paling tinggi nanti keluar ambil. Satunya keyword Tenda Jakarta. Coba lagi nanti Tenda Ciputat berapa banyak pencariannya. Jadi tingkat pencarian orang tentang keyword itu yang paling tinggi itu kita ambil. Nah itu yang bisa kita jadikan buat user. Gitu. Tadi misalkan Tenda Ciputat misalkan. Karena ini kan berkembang banyak nih. Nanti dibagi aja Tenda Ciputat murah, Tenda Pondok Pinang murah, Tenda Pondok Pinang macam-macam dah. Nanti dicari. Yang penting ada kata kunci utama yang diambil. Tenda. Iya, sewa tenda murah misalkan. Itu yang pertama kita ambil. Tambahan sewa tenda murah Pondok Pinang, sewa tenda murah Ciputat, sewa tenda murah Jakarta Selatan. Kata keywordnya itu yang diambil sewa tenda. Nah itu ketika kita tarik dari ketik sewa tenda punya keluar akun kita. Makanya dalam mengelola akun saya menyarankan jangan bikin akun 1, minimal 3, Minimal ekor sewa dulu. kalau bisa 10. Jadi ketika tadi sewa tenda kita semua keluar tuh sewa tenda Ciputat, sewa tenda masing-masing keyword kita masukin keluar semua, nggak kemana-mana udah. Tinggal balik nomor 1 punya dia, nomor 2 dia lagi. Nomor 2 3 lagi. Cuma nomor handphone barangkali bisa dibedain. Iya benar. Kita punya nomor banyak, bisa handphone sama. Kata pelanggan gede juga orang. Kan marketing yang sebenarnya. Jadi baguslah seperti itu. Bikin akun yang banyak, bikin konten yang menarik. Orang ketik tadi sesuai dengan keyword, nomor kita semua keluar. Itu yang terjadi closing. Yang sering jadi closing. Ya, kemudian tadi username. Nah, ini kita lanjut dah. Bagaimana teknik membuat username? Ya kalau tadi saya katakan tadi membangun tadi tenda Ciputat, tenda murah apa gitu. Nah ini contohnya tadi seperti ini. Sekarang kita gamis kalimatnya username. Gamis murah, nah itu kan. Sewa tenda murah, sewa tenda lengkap murah, sewa tenda bagus murah. Pokoknya depannya ada sewa tenda, ambil kata kunci utamanya gitu. Belakangnya tinggal tambah-tambahin. Gitu. Tapi kalau tadi kita nggak urus di username, nggak akan pada apa. Supaya kita bikin konten yang biasa, nggak pernah kita follow, nggak akan pernah transaksi. Nah, ada lagi contoh gini, orang bikin akun tapi dia sosial, apa namanya umum lah. Misalkan akun-akun, contohnya misalkan kayak akun ya kalau apa sih ya, contohnya misalkan tadi saya akun selawat lah misalkan, bagus kita update terus. Dia nggak jualan tuh kan, dia nggak jualan produk, paling orang endorse dengan gaya-gayanya kan dibuat segala macam. Tapi di mana orang jualannya? Ya barangkali di story-nya, story setiap hari dia masukin tuh produk-produknya. Karena tadi followernya udah jutaan, transaksi. Tapi kalau follower udah juta apa ribuan, kasarnya pembeli kita nih udah di keranjang kita nih, udah di kemana-mana gitu. Transaksi tiap hari asal sanggup aja layanin.
intinya gitu. Kalau ya kita udah cukup banyak alokasi kasih di situ, nggak ada, nggak dibohongin lah. Kita udah siap segala ilmu kita pakai, kilo kan segala akhlak udah dagang ya berarti sholat capek ya itu. Nah nanti username-nya dibuat sesuai dengan tadi saranin ya. Contoh lagi nih, ada gamis cewek murah, grosir gamis cewek. Nah itu nanti enaknya diurutin dulu, tulis sebelum kita ganti, tulis dulu dari hasil dari keyword di Google Trend. Kita mau tadi apa, sewa tenda dari apa, lihat mana yang 10 besar yang paling utama, ambil kumpulin, tulis. Nanti yang paling bagus cari buat username kita. Itu username ganti. Kemudian kalau ternyata username ini udah ada yang punya, misalkan bedanya dikit belakangnya, jadi berarti alam rumah gitu ya. Iya. Rumah baru, rumah putih gitu ya. iya kasih bedain belakangnya. Kalau kita pengen utama itu ya, karena mungkin kita kalah duluan sama orang yang ngerti, jadi strateginya kasih buntutnya nama sama. Jadi sewa tenda ya Ciputat, sewa tenda ya Cipete, sewa tenda Pondok Pinang, sewa tenda Pondok Indah, tambahin lagi. Jadi tetap di keyword utama kita tampil sesuai dengan kebutuhan. Nah, yakinlah, saya yakin kalau ada followernya sebanyak-banyak lah 200-300 juga dan transaksi. Yang penting asal rajin posting. Nah kemudian di situ ada di username berlanjut sebelah. Oke. Nah, rumus menentukan username. Kan kalau ngeditnya mungkin udah paham ya. Tinggal ke edit profile kan. Edit profile. Ya, edit profile itu nanti begini. Kalau teman-teman mungkin bisa coba. Nanti username-nya apa? Kalau name boleh pakai spasi. Kemudian nama penggunanya tadi yang paling atas username harus sama. Nanti kalau tadi nama gini, kalau di username kita nggak dapat, kita bisa di name. Nah, jadi keyword itu bisa kita masukin di name. Jadi kalau username nggak dapat nih, udah yang punya, kita pengen idealis mengenalkan nama itu, ya nggak apa-apa, tinggal ganti dikit. Lengkapnya adanya di name. Di name yang bawah tuh, di bio ya name. Nah ya di name. Nanti lebih lengkap lagi di bio. Di bio kita isi sewa tenda Berkah Jaya, alamat lengkap, bla bla bla, nomor handphone lengkap, gitu. Lengkapi, jadi jangan kita jualan kok tapi nggak nomor handphone, orang beli kemana? Kalau bisa nanti klikin langsung ke WhatsApp. Jadi orang klik, jadi jangan hanya sekedar nomor handphone. Jadi kasih link, nanti saya tahu caranya di grup lagi. Jadi ketika orang klik langsung ke WA kita, bang mau sewa tenda dong, gitu. Ya, jadi nggak. Nah, kalau di akun bisnis enaknya nanti saya sarankan kita ini punya akun WA bisnis. Enaknya kenapa? Bisa ada katalog. Kalau katalog tuh orang tuh pasti banyak nanya nih, Pak tenda project berapa ya? Terus ada lagi yang lain, Pak kalau kursi ke Tiffany berapa ya? Kita jelasin ke kursi, Pak. Sewanya sekian, Pak. Ukurnya berapa? Jadi lagi. Terus tingginya berapa? Kan pusing juga tuh menanya yang sepele-sepele. Dengan katalog kita udah masukin fotonya, bikin deskripsinya, tingginya sekian, berapa ininya ukurannya, terus harganya berapa. Udah, kalau orang nanya Pak Tiffany berapa, klik aja, cepret keluar tuh. 7.000 misalkan sewanya. Deskripsinya Pak, orang udah kita kasih link aja masih orang klik. Kan di klik tuh ada deskripsi. Masih nanya Pak berapa ukurannya. Karena nyebelin juga itu Pak, tinggal klik aja Pak, ada Pak semua orang nanti Pak deskripsinya. Jadi minimal sewa berapa, masukin aja semua di situ. Jadi menghindari orang banyak nanya. Jangan waktu kita habis buat yang nanya-nanya berulang-ulang. Buatlah dari katalog enak di akun bisnis. Jadi WA bisnis, kalau WA biasa sih di HP bisa banyak ya. Saya bisa 3 nomor ini, WA biasa. Kalau WA bisnis saya nyari triknya belum dapat. Enak kan satu HP bisa WA bisnis kan bisa connect gitu. Ribet Pak kalau HP bawa 2 3.
Ini apalagi ngomongin pulsanya, pusing. Kalau WA bisnis berarti harus beda nomor atau satu nomor bisa dari sama WA biasa profesional. Nggak boleh kalau satu HP. Harus Jadi beda ya. bisnis. Jadi WA bisnis, saya harapkan gini untuk bisnis siapkan nomornya, jangan dicampur dengan WA grup atau apa. Oh gitu. Jadi HP ini satu saya ada simpati tok buat bisnis aja. Yang nggak akan pernah kasih ganti nomornya karena kita pakai dengan konsumen kan. Kalau ketika itu repot orang. Satu apa? Orang percaya mau ganti-ganti. Oh, iya. Jangan-jangan ini pun nih. Iya iya. Beda. Itu istiqomah nomor aja lah. Nah, yang terganti kalau yang bisnis. Kalau yang grup ya terserah dah. Jadi nomor saya nih di sini cuma ada satu akun doang Pak, kartunya. Yang lain nggak ada kartunya. Jadi kalau nanti kita akun grup, ya daftar aja beli nomor baru, bikin grup, itu nomornya buang. Nanti kalau mau berubah, kalau dia mau ganti nomor, ya bikin lagi kan. Kalau mau ganti HP nih, daftar dulu di sini ganti, baru pindahin. Iya, jadi pergantiannya udah kita rapiin di sini. Jadi jangan pindah HP dulu, nomornya hilang, nggak ada konfirmasi kan ke grup biasanya. Benar. Iya. Jadi siasatin lah, jadi nggak ada yang susah. Jadi orang nelfon, saya itu paling malas menerima telepon. Pak, pengen aja Pak. Karena kalau ditelepon banyak nanya Pak. Pak, produknya berapa? Sekian juta Pak. Tawar, mentok. Coba. Kita kalau udah ngomong kan masih tipain Pak. Harusnya satu produk ini yang tadi harganya 3 juta, saya dapat 500.000. Kalau ditawar-tawar, karena 200.000. Kalau di WA kan nggak banyak. Pak diskon dong, ya diskon gocap, diskon cepet. Orang mainnya terus pada situ kan nggak banyak. Kalau ngomong beda Pak. Di PP itu terus kita. Tapi kalau semakin kita banyak ngasih diskon, besok tuman. Diskon mulu tanyain. Pak, saya berlangganan loh Pak, kasih diskon dong. Ya udah saya pangin. Selagi dia tidak minta, saya nggak pernah kasih diskon. Jangan pernah nawar diskon. Kenapa? Coba sederhana lagi. Kita bikin diskon nih di status diskon sewa tenda sekian persen. Orang lain nggak butuh, nggak ada yang tertarik. Kita murahnya tuh barang tetap aja orang yang nggak ada perlu, gitu. Jadi saya buat murah harga yang tadinya mungkin saya jual 500.000, saya jual 300.000, nggak ada jadi. Karena orang udah nggak butuh produk itu. Jadi menurut saya promo itu kadang-kadang seperlunya aja. Wah promo murah nggak, bosnya nggak laku. Percuma kita kasih murah orang beli, tapi besoknya ketika barang ini naik, dia nge-set nih promo kita. Pak, kemarin murah tuh. Gitu. Sekarang udah naik Bu. Ya. Gimana? Sekarang kalau saya kemarin sebelum pandemi saya idealis, naiknya 10%, kurangnya 10%. Tapi sekarang bagaimana biar laku? Kita idealis bertahan, nggak ada beli. Harusnya ngomongin ngegopek, udah tidak Pak, ambil. Karena kita cuma ambil dulu dari konsumen doang, dari supplier. Saya dari supplier 10%, saya naikin 20%, 30%. Rank saya yang bisa ditawar 10%. Jadi kalau dari diskon saya kasih 10%, saya masih dulu 20%. Iya. Tapi kalau lagi pandemi ini kan masih bertahan gimana? Pokoknya saya kalau dia beli banyak 10% saya ambil. Ya kan kalau masalah saya Bu, dia beli 20 kan bayar 2 juta. Dibanding kita ngotot untung dari 300.000, cuma beli 2, gitu. Itu loh bakal gitu ya. Nah, rumus SEO ini tadi teman-teman bisa dipraktekin. Ya, sebagian udah kita nyambung. Halo. Nah, ini kata kunci nih tadi. Dalam di username, misalkan tadi alat dekorasi, baju batik, celana jeans. Nah, kemudian ini kalau bisa sesuai, jangan nama yang lain. Ya sesuai yang produk yang kita jual. Jadi jangan jual baju tapi namanya apa namanya di luar itu ya. Nah kemudian agar lebih tertarget, boleh tadi sewa tenda, targetnya mana kotanya? Cempaka Putih. Sewa tenda Bogor. Sewa tenda Pondok Pinang. Itu lebih spesifik. Itu lebih mengarah. Ketika orang nih, saya tinggal di Pondok Pinang, nggak mungkin dong saya sewanya di Bogor.
pasti masuk ke sana buat ongkirnya. Saya tetap sewa Pondok Pinang. Itu udah strateginya saya gitu. Kalau kita mau bidik lagi, tapi saya tinggal di Pondok Pinang, tapi saya pengen bidik nih orang Tangerang, nggak apa-apa bikin aja. Jangan dibatasi kok, tentang dari Pondok Pinang aja, Ciputat, Cilandak, lagi kan kita Jabodetabek kan, Jabodetabek tendanya mau kemana aja. Frank bikin akun ini dua buat Jakarta, akun ini lagi buat tentang misalnya targetnya Bogor, lagi akun lagi targetnya mana, yang Jawa dikit Parong misalkan gitu kan. Jadi kita punya 6 akun, targetnya beda-beda. Insya Allah Pak, siap-siap repot dengan transaksi. Harus gitu, jangan. Jadi akun tadi semua sama, Ciputat, Cilandak, di situ aja, bikin yang berbeda. Jadi dari satu, misalkan dari Ciputat atau dua, target lagi yang akun berikutnya, misalkan Jakarta Barat, akun berikutnya Jakarta Timur. Padahal kita ada di Jakarta Selatan. Karena akun kita namanya Jakarta Timur, bisa jadi orang beli orang Jakarta Timur, karena kan dia dekat, udah gimana dari lokasi. Teknik ya, kita sampai sini, bisa dipahami? Ada yang mau nanya silakan. Itu masih di username kan ya Pak? Iya, username. Berarti harus spesifik ya? Iya, betul. Panjang berarti dong. Betul. Doa juga harus spesifik Pak, doa. Kalau nggak spesifik, kalau masih bingung.